Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita dapat kembali mengikuti kajian bersama dengan Ustadz Abdul Zain LCMA Hafizahullah yang akan mengangkat tema serial fikih pendidikan anak saat anak sakit bagian yang pertama. Untuk Anda nanti yang akan mengajukan pertanyaan seputar materi, Anda dapat mengirimkan ke nomor WhatsApp di 0811-282-3344. Baik, segera kita mulai kajian ini, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin tanggal 19 Rabiul Awal 1446 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 23 September 2024. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali mengkaji fikih pendidikan anak. Kali ini memasuki serial nomor 198 yang judulnya Saat Anak Sakit Bagian yang Pertama. Kenapa kita mengangkat tema ini? Karena kenyataannya siapapun yang hidup di dunia ini pasti dia akan mengalami kondisi yang berbeda-beda. Diibaratkan seperti roda yang selalu berputar. Ketika roda itu sampai ke puncaknya, maka dia akan turun ke bawah. Dan ini sudah sunnatullah. Sehingga jangan kaget kalau ada sebuah pabrik yang sangat digemari produknya oleh ibu-ibu, sekarang bangkrut. Sebuah pabrik wadah makanan, wadah minuman, kalau sampai ketinggalan anaknya dimarah-marahi, bapaknya juga sama saja. Padahal itu sudah menjadi sebuah brand yang sangat terkenal sekali. Ternyata bisa bangkrut juga. Ya. Sesuatu yang sudah sampai kejayaannya, dia akan apa? Akan secara bertahap turun. Itulah kehidupan. Itulah kehidupan. Gak ada ceritanya orang itu sehat terus. Pasti suatu saat apa? Sakit. Gak mungkin orang itu senang terus. Suatu saat dia akan sedih. Gak mungkin orang itu kenyang terus. Suatu saat akan
lapar. Tidak mungkin orang itu rizkinya lancar terus. Suatu saat akan seret. Perubahan keadaan seseorang ini dialami oleh siapa saja. Mau dia orang tua, mau dia anak-anak, mau dia laki-laki, mau dia perempuan. Entah dia seorang pejabat ataupun rakyat biasa. Semua akan mengalami kondisi tersebut. Nah, yang sehat dan sakit gak cuma orang dewasa, termasuk anak-anak. Apa yang mesti dilakukan oleh orang tua ketika menghadapi anaknya sakit? Dan tentu perasaan sedih pasti. Wong kita ngelihat orang dewasa sakit saja kasihan, apalagi ngelihat anak-anak. Dan biasanya lebih gampang sabar orang dewasa atau anak-anak? Bu, lebih gampang sabar orang dewasa apa anak-anak? Orang dewasa. Kenapa bisa demikian? Karena akalnya sudah lebih sempurna dibandingkan anak-anak. Tapi walaupun demikian, ikutnya. Poin yang pertama, ketika anak kita sakit, maka anak perlu dihibur. Perlu apa? Dihibur. Kenapa kok perlu dihibur? Karena orang yang sakit fisiknya itu biasanya kondisi psikisnya juga akan terdampak. Psikis ini apa? Kejiwaan, perasaan, suasana hati, kondisi psikologis, itu yang saya maksud dengan psikis. Iya betul, yang terdampak adalah kakinya keluar darah. Akan tetapi orang yang kakinya keluar darah gara-gara tersandung batu, bisa jadi yang terganggu nggak cuma kakinya tok, termasuk apa? Termasuk perasaannya. Termasuk perasaannya. Jadi sedih, jadi murung, bahkan kalau sakitnya itu parah, ya. Misal nih, tiba-tiba dikasih tahu sama dokter bahwa dia gagal ginjal. Gagal ginjal itu sakit apa, Bu? Sakit fisik atau sakit psikis? Sakit fisik. Tapi begitu dia divonis gagal ginjal, suasana hatinya terpengaruh nggak? Sangat terpengaruh, terpukul, semangat hidupnya jadi turun, bahkan sampai ngomong lanyong mati, baik. Akhirnya matinya karena apa? Karena gagal ginjalnya atau karena perasaannya? Karena perasaannya. Maka menghadapi orang yang sakit bukan cuma perlu diperhatikan fisiknya saja, tapi juga harus diperhatikan kondisi psikologisnya. Maka dari sini kita bisa memahami kenapa kalau anak sakit harus dihibur, supaya menjaga kestabilan kondisi psikis dan psikologisnya. Karena kalau misalnya orang sudah sakit fisiknya, terus ketambah perasaannya juga ikut sakit, tambah sulit untuk apa? Untuk sembuh. Saya sering mendengar dokter mengatakan, Bu, Pak, ini obat
sekian persen. Yang lebih penting dari itu adalah suasana hatine jenengan. Yang lebih penting dari itu adalah optimisme. Yang penting dari itu adalah semangat. Selalu dokter mengatakan seperti itu. Karena suasana psikologis seseorang yang terpuruk gara-gara sakit fisiknya itu akan berpengaruh kepada lambatnya proses penyembuhan. Pasiennya ada dua, penyakitnya sama, tapi yang satu semangat untuk sembuh, yang satu pengen cepat mati. Berarti sing mati di sisi ndi? Kayaknya yang pengen cepat mati, padahal penyakitnya sama. Maka dari itu perlu langkah pertama yang harus kita lakukan ketika anak sakit. Anak itu diapain? Dihibur. Pertanyaannya, cara menghibur itu bagaimana? Cara menghibur itu bagaimana? Karena ada sebagian orang mengira cara menghibur ya diwai HP. Ya. Apa itu yang kita maksud menghibur anak? Cara menghibur ya anak pengen apa dipenuhi. Apapun yang dia inginkan kita belikan. Apa seperti itu cara menghibur? Mari kita lihat apa yang ada di hadapan kita semua. Yang pertama, bagaimana cara menghibur anak? Dengan memotivasi supaya sabar. Berarti anak disemangati, diajari supaya apa? Sabar. Bagaimana Ustadz ngajari anak sabar? Kita katakan kepada anak kita, Nduk, kamu sakit ini adalah dengan takdir dari Allah. Yang menakdirkan kamu sakit itu Allah. Dan Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Dia akan bertanya, loh, kalau Allah maha pengasih dan maha penyayang, ada hikmahnya. Nduk, kamu sakit itu ada hikmah di baliknya. Apa hikmahnya? Kita katakan antara lain untuk mengangkat derajat di mana? Di surga. Atau untuk mengurangi dosa. Jelaskan itu kepada anak kita. Dalilnya apa kalau sakit itu bisa mengangkat derajat? Banyak. Antara lain sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, para perawi hadis ini terpercaya dan menurut Syekh Al-Albani hadis ini sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda idza sabaqat lahu minallahi manzilatan lam yablugha bi'amalihi. Sungguh ada seorang hamba yang telah ditakdirkan oleh Allah akan menempati derajat yang tinggi di surga, tapi amalannya tidak cukup untuk membuat dia naik di derajat itu. Jadi Allah Azza wa Jalla menakdirkan ada sebagian orang yang sama Allah itu mau ditaruh di derajat yang tinggi di mana? Di surga. Tapi amalannya pas-pasan. Amalannya pas-pasan. Dan Allah sudah menakdirkan orang ini bakal menempati derajat yang tinggi. Bagaimana supaya orang ini bisa berhak untuk menempati derajat yang tinggi itu padahal amalnya pas-pasan saja? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibtalahu Allahu fi jasadihi aw fi malihi aw waladihi. Allah Azza wa Jalla akan beri orang ini ujian-ujian
Ujian-ujian itu bisa mengenai anaknya, bisa mengenai hartanya, bisa mengenai tubuhnya. Kalau ujian mengenai tubuh berarti napa, Bu? Sakit. Kalau ujian mengenai harta berarti napa, Bu? Kehilangan, atau hartanya berkurang, atau rusak, atau kecelakaan. Motor baru terus napa? Kecelakaan. Gelang anyar gigal. Ya. Mungkin ya pengajian mau gelangnya 5. Akhirnya kutul ngomah kur gari papat. Gigal nang ndi? Nang sawah. Itu ujian harta. Ujian anak apa? Yaitu anak sakit, ya, atau anak meninggal dunia, atau ujian-ujian yang lainnya. Jadi sama Allah dikasih ujian untuk apa? Sebelum untuk apa? Tsumma sabbarahu ala dzalik. Ketika dikasih ujian-ujian itu, orang tersebut sama Allah dibikin sabar. Dibikin apa, Bu? Sabar. Setelah dibikin sabar, apa yang terjadi? Hatta yublighahul manzilat allati sabaqat lahu min Allah Ta'ala. Sampai orang tersebut dengan kesabaran menghadapi ujian yang bertubi-tubi, sampai juga ke derajat tinggi di surga yang telah ditakdirkan sama Allah. Berarti kalau kita dikasih ujian yang bertubi-tubi dari Allah, jangan suudzon. Jangan apa? Suudzon kepada siapa? Kepada Allah. Suudzon kepada sesama boleh enggak? Suudzon kepada sesama saja enggak boleh, apalagi kepada siapa? Apalagi kepada Allah. Jangan suudzon. Bisa jadi ketika kita dikasih ujian yang macam-macam tersebut, memang Allah sengaja pengen mengangkat derajat kita di mana? Di surga. Jangan kita mengatakan jeneng nyong terus. Udu kae. Jangan. Gak boleh kita protes sama Allah Azza wa Jalla. Kasih ujian. Yakinlah, salah satu tujuan Allah memberikan ujian adalah untuk mengangkat apa? Derajat. Tujuan yang lain apa? Hikmah yang lain apa dari ujian berupa sakit dan yang lain-lainnya adalah untuk menghapus dosa. Dosa kita banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Banyak apa banyak banget? No, banyak banget. Maka salah satu cara Allah untuk membersihkan dosa adalah dengan memberikan sakit. Sebagaimana yang dituturkan oleh seorang sahabiyah muslimah di zaman Nabi SAW yang dikenal dengan julukan Ummul Ala. Sinten? Ummul Ala radhiyallahu anha. Beliau bercerita, "Adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana maridah." Ketika aku sakit, Rasulullah SAW datang membesukku. Wah, senang ya. Dibesuk sama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan oleh Rasul SAW ketika beliau menjenguk Ummul Ala? Abshiri ya Ummul Ala. Wahai Ummul Ala, saya datang ke sini untuk membawa kabar gembira. Masya Allah. Apa bu kabar gembira nih? Oleh arisan? Hah? Apa ketiban duren? Enggak. Lihat apa kata Nabi SAW. Fa inna maradhal muslim yudhibullahu bihi khatayah kama tudhibun naru khabathadz dhahabi wal fiddah. Wahai Ummul Ala, ketahuilah bahwa orang Islam
ketika sakit itu gugurkan apanya? Dosa-dosanya oleh Allah. Orang Islam ketika sakit, dosa-dosanya itu akan sakitnya itu akan menghapus dosa-dosanya. Seperti api membersihkan emas dan perak dari kotoran. Maka kalau jenengan memperhatikan tukang emas, tukang perak, untuk membersihkan emas dan peraknya dari kotoran diapain? Bakar. Begitulah perumpamaan orang Islam yang Allah pengen supaya dosa-dosanya ini berkurang. Caranya kasih sakit sama Allah. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Maka ketika kita dikasih sama Allah sakit, berhusnudzonlah. Husnudzon sih apa? Berprasangka baiklah kepada Allah. Aku lagi dibersihi dosane. Saya ini sedang dibersihkan sama Allah Azza wa Jalla. Supaya apa Ustaz? Supaya kalau kita mati lalu menghadap Allah, kita menghadap Allah dalam keadaan sudah bersih. Kalau sudah bersih berarti kemana? Surga. Pertanyaannya, kalau belum bersih? Ayo, Bu, kalau belum bersih? Ya dibersihkan dhisik. Kalau di akhirat dibersihkan di mana? Ya di neraka. Tinggal jenengan milih. Mau dibersihkan di dunia, apa mau bersihkan di akhirat? Dijawab. Mau dibersihkan di dunia apa di akhirat? Di dunia. Berarti jenengan pengen sakit atau sehat? Loh si kepriwe. Jenengan pengen sehat apa sakit? Sehat. Jenengan pengen dibersihkan dunia apa di akhirat? Loh terus kepriwe kalau bersihkan? Gimana coba? Dengan bertaubat. Dengan bertaubat. Jadi cara Allah membersihkan manusia itu macam-macam. Yang tidak menyiksa, yang tidak bikin menderita, apa? Taubat. Kenapa Bu? Taubat. Makanya Kanjeng Nabi SAW sehari Bu taubat berapa kali? 70 atau 100 kali. Ayuhan nas tubu ilallah, wahai para manusia, bertaubatlah kepada Allah. Fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Ketahuilah bahwa aku, sinten aku? Kanjeng Nabi SAW setiap hari taubat 100 kali. Pinten? 100. Kalau kalian jenengan pinten? Sudah gini aja. Pagi ini sudah berapa kali taubat? Pira ya? Kayaknya urung. Maka alternatifnya agar dosa itu dibersihkan, taubat. Kalau nggak mau melalui sakit, maka bisa jadi ada orang jarang tobat, akhirnya dikasih sakit. Lagi-lagi Allah ngasih sakit bisa jadi karena sayang. Supaya apa tadi? Supaya apa? Supaya dosa-dosanya gugur. Sehingga nanti kalau mati menghadap kepada Allah Azza wa Jalla sudah bersih, nggak perlu dimasukkan ke neraka. Disitulah kita harus sabar. Sabar ketika mendapatkan ujian dari Allah. Karena ketika kita sabar, sakit tersebut akan mengangkat derajat
dan akan ngurangi apa? Dosa. Berarti kalau tidak sabar gimana? Ya ora li apa-apa. Kalau kita sakit kok nggak sabar, derajat nggak diangkat, dosa tidak digugurkan. Untung apa rugi? Rugi double. Kok rugi double? Iya, sudah rugi sakit, rugi nggak dapat apa-apa. Kan double ruginya. Sudah menderita karena sakit, masih pula menderita sakit itu tidak menghasilkan apa-apa. Kalau orang sabar, maka sakitnya ya tetap menderita, tapi berkurang jauh karena sabar. Masih akan ketambahan bonus, derajatnya di apa tadi? Diangkat, dosa-dosanya akan diampuni. Berarti ini cara menghibur anak. Menghibur anak atau termasuk menghibur orang tua? Ya termasuk dewek. Ya, kita pun kalau sakit juga perlu nopo? Hiburan. Hiburannya apa? Nonton sinetron? Ya utuh, wis ngaji hiburannya nonton sinetron. Ya harus beda. Sudah nonton sinetron, sinetronnya anu tentang selingkuh. Ya tambah apa? Tambah lara maning, ya. Bukan, ya. Jadi ini cara menghibur anak sakit dengan memotivasi supaya sabar. Yang kedua, bagaimana cara menghibur anak yang sakit? Dengan menumbuhkan optimisme. Optimisme itu apa? Yo harapan untuk sembuh. Optimisme ini urusan hati, urusan kondisi kejiwaan. Jadi orang yang sakit perlu untuk ditumbuhkan optimismenya. Mari sembuh, ya, nggak parah, sebentar lagi akan sembuh. Itu namanya optimisme. Minum obat, insya Allah sembuh. Jadi bukan kita kayaknya ora mari ke. Jangan. Coba kita perhatikan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau menjenguk orang sakit. Dituturkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala rajulin ya'uduhu. Pada suatu hari Nabi SAW menjenguk orang sakit. Di dalam riwayat yang lain disebutkan ini orang Arab Badui. Sakit, orang Arab napa? Badui, di kampung ya. Nek carane dhewe yang wong gunung lah kira-kira ya, di padang pasir. Faqala, maka Nabi SAW ketika menjenguk orang tersebut, Nabi mendoakan. Apa bunyi doanya? La ba'sa tahurun jeneng sepi. La ba'sa tahurun insyaallah. Sudah hafal belum? Sampun apa dereng? Ayo bareng-bareng nggih, saya dulu nggih. La ba'sa tahurun insyaallah. Sampun apa? Sampun Ustaz, insyaallah. Yo, jangan cuma insyaallah itu. Ya, kita ulangi nggih. La ba'sa tahurun insyaallah. Coba bareng-bareng. 1, 2, 3. La ba'sa tahurun insyaallah. Dah sendirian. 1, 2, 3. Apa artinya? Ini yang menarik. La ba'sa, ora apa-apa. Apa artinya? Ora apa-apa. Tidak apa-apa. Orang sakit kok dikatakan apa? Tidak apa-apa sih, kepriwe.
Sakit gue ndak papa atau papa? Bu, orang sakit itu ndak papa atau papa? Apa lagi sakit kok ora apa-apa sih kepri. Ini namanya optimisme. Jadi kalau jenengan jenguk orang sakit itu jangan, wah tanggaku kayak gini wingi mati. Jangan. Ngelihat orang sakit parah, parah temen larane. Jangan. Yang diajarkan sama Nabi SAW bukan menumbuhkan pesimisme, bukan, tapi menumbuhkan apa? Optimisme. La ba'sa, ora papa. Ya. Walaupun kita melihatnya serem. Ya. Subhanallah, Bu. Ada kejadian. Ini kejadian nyata, nggih. Anak saya naik sepeda. Nembe tuku sepeda anyar. Lagi seneng-seneng, banter repol. Dari masjid ini mau belok ke jalan. Banter, belok banter. Dari arah yang berlawanan ada motor. Lumayan banter, mak jebret, langsung melekentung sini. Jadi mungkin sebesar ini, besarnya. Astaghfirullahaladzim. Tapi apa kata dia? Anak itu ngomong apa? Ndak apa-apa, ndak apa-apa. Dewek sing weruh. Gimana kita, Pak? Iya nak, ndak apa-apa. Iya. Ngomong ndak apa-apa, tapi artinya astagfirullah, deg-degan. Langsung bawa dokter. Begitu dia sama dokter, ndak apa-apa Ustaz. Subhanallah, dokternya yang ngomong apa? Ndak apa-apa. Dan subhanallah, memang ndak apa-apa. Jadi nggak harus dioperasi. Ya cuma suruh apa caranya? Dikompres, cuma disuruh dikompres aja. Padahal gedene semene, saya nggak bohong, sebegini, segenggeman ini, bengkaknya di sini. Kata dokter nggak apa-apa. Dan subhanallah, sekarang ya alhamdulillah, nggak ada operasi, nggak ada apa. Ya sambil diruqyah, nanti ada pembahasan khusus tentang kita baca-bacain, kita doain. Ya ada. Jadi kalau kita ngelihat orang sakit, jangan dibikin pesimis. Bikinlah napa wau? Optimis. Ndak apa-apa. Bilang ndak apa-apa. La ba'sa. Terus ditambahi sama Nabi SAW, tohurun insyaallah. Tohurun itu artinya adalah ini akan membersihkan, akan mensucikanmu dari apa, Bu? Tadi dari dosa-dosa insyaallah. Kalau Allah berkehendak. Ternyata orang Arab Badui ini didoain sama Nabi SAW, la ba'sa tohurun insyaallah, ndak apa-apa. Apa jawabnya? Kala, enggak. Lu dibilang ndak apa-apa malah bilangnya nopo? Enggak. Terus apalagi kata dia? Bal humma tafuru ala syaikhin kabirin kaima tuzirahul kubur. Enggak, ini itu demamnya parah, menimpa orang sudah tua supaya cepat masuk kuburan. Kayak gue boleh ngomong. Wong sama Nabi didoakan ndak apa-apa, kok malah katanya enggak, ini sakit parah, dia maning mati. Subhanallah. Maka apa, lihat kata Nabi SAW, fana'am idzan. Kalau itu anggapanmu, maka akan terjadi seperti prasangkamu. Orang itu mengatakan, orang Arab itu mengatakan, ini penyakit parah dan akan bikin cepat mati. Kata Nabi, kalau itu prasangkamu, maka itulah yang akan terjadi. Yang akan terjadi apa berarti? Mati. Mati beneran. Karena apa?
karena suudzon. Suudzon kepada siapa? Dan Allah Azza wa Jalla berfirman dalam sebuah hadits qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Kata Allah, aku itu tergantung bagaimana hambaku berprasangka kepadaku. Dengerin baik-baik. Apa kata Allah? Aku itu tergantung bagaimana hambaku berprasangka kepadaku. Jadi kalau kita prasangkanya kepada Allah baik, Allah akan kasih yang baik kepada kita. Berarti kebalikannya apa? Kalau kita prasangkanya buruk kepada Allah, maka Allah akan kasihkan yang buruk kepada kita. Maka kalau ada orang sakit, jangan katakan kita dilamaning mati, kita tambah parah. Jangan. Optimis. Sembuh insya Allah. Panjang umur insya Allah. Dalam ketaatan berkah insya Allah. Itu seharusnya yang diajarkan dalam agama kita. Jadi begitu cara menghibur anak yang sakit. Yang pertama suruh sabar, yang kedua tumbuhkan optimisme. Ini yang kita pelajari hari ini. Masih ada sisa waktu sedikit, silakan kalau ada yang mau bertanya bisa disampaikan. Baik, jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana menyikapi kasus bullying yang terjadi di sekolah yang sering terjadi dan berulang? Bagaimana sikap sekolah dan orang tua yang harus dilakukan? Jazakumullah khairan. Pertama, yang harus dilakukan oleh pihak sekolah adalah memberikan pengarahan yang merupakan pencegahan. Yang kedua yang perlu dilakukan adalah penanganan sebagai bentuk pengobatan. Jadi bullying ini harus dicegah sebelum terjadi. Kemudian harus ditangani setelah terjadi. Bullying siapa, Bu? Bullying siapa bullying? Bully apa? Bully kayak utuh kerupuk puli utuh. Bully apa bully? Madani. Bu, ngertos madani? Ngertos. Tapi nggak mesti madani. Kadang-kadang bullying juga fisik. Nek fisik berarti apa? Nyiwiti. Terus apa maning? Ya neot ya pada baik kancane nyiwit. Ngamplek, ngampleng. Iya. Nendang itu bullying ya. Jadi harus dicegah. Bagaimana mencegahnya? Tugas sekolah adalah memberikan pengarahan kepada anak-anak didiknya tentang adab seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Nasihat bahwa kedzaliman itu akan dibalas nanti di hari kiamat, bahkan di dunia sebelum nanti di akhirat. Dan itu harus rutin. Harus apa? Rutin. Alhamdulillah, jemaah yang kami hormati di pondok kita ini, pengarahan itu setiap hari, ya, setiap habis zuhur itu kita belajar kitab Al-Adabul Mufrad, kitab tentang adab karya Imam Bukhari. Setiap hari pada zuhur diajarin adab kepada orang tua, adab kepada guru, adab kepada teman. Nggak lama, 7 menit, 10 menit, 12 menit, setiap hari tapi. Ya. Ini pencegahan. Yang kedua, kalau sudah terjadi harus ada apa? Penanganan. Tidak boleh ada pembiaran. Tidak boleh ada apa, Bu? Pembiaran. Jadi kalau ada anak, sering begitu masuk masjid kan biasanya saya masuk masjid menjelang zuhur itu pada
Anak-anak pada gemeruduk, pada salim gitu ya. Nah, biasanya itu ada anak, Ustaz, tadi si fulan kayak gini, saya tadi apain ya? Dipanggil Pak, nama bapaknya. Ya biasalah olok-olokan apa? Nama bapak gitu ya. Oh, tadi saya pecinya diambil, tadi macam-macam. Itu biasanya kalau sama saya, langsung mana anaknya? Sini nak, sini. Langsung saya panggil saya juga. Tadi ngapain ayo? Iya tapi kan ya biasalah bocah kan kayak gue. Kayak mien dewek bu kayak gue pada apa? Iya tapi kan gini. Ya sudah sini salim. Ayo salim. Jangan diulangi ya. Dia harus ada penanganan. Tidak boleh dibiarkan, tidak boleh. Ya. Harus ada penanganan. Baik itu oleh guru wali kelasnya atau oleh kepala sekolahnya atau oleh teman-teman yang senior, harus ada penanganan. Tidak boleh dibiarkan. Kalau terulang-ulang terus dan anaknya itu saja, berarti anak ini harus mendapatkan penanganan khusus. Penanganan khusus ini tidak cukup hanya pihak sekolah, harus melibatkan siapa? Orang tua. Maka orang tuanya dipanggil kemana? Ke sekolah. Ini putra ibu, putri ibu, putra bapak, putri bapak, ini punya perilaku seperti ini. Ayo kita selesaikan bareng-bareng. Nah, kalau kita sebagai orang tua dipanggil sama pihak sekolah, dikasih tahu seperti itu, ya harus bekerja sama. Jangan anak ora kayak gue. Loh, yang lihat siapa di sekolah? Guru. Yang lihat teman-temannya. Justru seharusnya kita sebagai orang tua, kalau dipanggil sama pihak sekolah, Pak, Bu, anak ibu kayak gini, anak bapak kayak gini, harusnya kita sebagai orang tua berterima kasih. Alhamdulillah ada yang menangis siapa? Ada yang mendapati anak kita melakukan hal yang tidak baik, terus pengen memperbaiki. Harus kita berterima kasih. Alhamdulillah ada yang negur. Terus kita panggil juga anak kita. Le, apa benar kamu kayak gitu? Mungkin saja anak kita punya alasan. Mungkin enggak? Mungkin. Ya tadi aku digituin karena tadi aku gituin karena aku juga digituin. Oh berarti ini bales. Maka dipanggil anak yang satunya. Kalau perlu dikonfrontir siapa? Dipanggil dua-duanya, terus ditanya tadi masalahnya apa, supaya imbang, supaya adil, objektif di dalam menilai. Dan ingat, kita sebagai orang tua juga perlu untuk mendidik anak kita jangan cengeng. Kita dulu kita zaman kita dulu itu ya ujarku ya mungkin lebih berat dari sekarang ya. Jadi kan dulu pernah gelut nama mboten? Sering. Ujarku ya orang didik wadul iku ya. Ya usah zamannya beda. Iya, tapi kan tetap kita perlu mendidik anak kita. Nah, ya, kamu harus kuat. Ya. Kuat di sini berarti kuat sabarnya, kuat menahan diri. Ini juga perlu kita tumbuhkan anak-anak kita hari ini. Jadi jangan anak kita ini mental yang gampang napa? Gampang mental yang rapuh, yang gampang ya rapuh lah ya, gampang mengeluh. Ajari juga anak-anak kita. Tapi intinya bullying itu harus dicegah dan harus ditangani. Ini yang perlu kita pelajari, ini yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, menurut segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.